Syekh Shalih Al Fauzan mengakui bahwa dirinya adalah Salafi Wahabi. Contoh kesesatannya, Syekh Muhammad bin Abdul Wahab di dalam kitabnya, beliau menganggap atau dia ini menganggap umat Islam yang tidak mengikuti ajaran atau aliran Ahlus Sunnah wal Jamaah ala Wahabi ini tidak mengenal Islam, tidak tahu Islam, dan digolongkan atau dikategorikan kafir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin, nabiyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Salafi Wahabi di Indonesia seringkali tidak pernah mau mengaku bahwa dirinya adalah Wahabi. Mereka hanya mengaku sebagai Salafi saja, yaitu pengikut manhaj salaf. Tetapi mereka tidak pernah mau mengakui bahwa mereka mengikuti ustadz-ustadz yang mengambil akidahnya dari kitabnya Muhammad bin Abdul Wahab. Dan Muhammad bin Abdul Wahab ini adalah pendiri dari sekte Wahabi. Jikalau terlampau jauh, mungkin kita ambil contoh lagi dari Syekh yang berada di Timur Tengah, panutan dari para kaum Salafi Wahabi, yaitu Syekh Shalih Al Fauzan. Berikut saya akan tampilkan video bagaimana Syekh Shalih Al Fauzan mengakui bahwa dirinya adalah Salafi Wahabi. إن كان تابع أحمد متوهبا فأنا المقر بأنني وهابي. إن كان تابع أحمد متوهبا فليشهد الثقلان أنني وهابي. Beliau, Syekh Shalih Al Fauzan, sudah mengakui bahwa dirinya Wahabi. Dan para ustadz-ustadz Salafi yang berada di Indonesia pasti belajar, atau kebanyakan belajar kepada Syekh yang ada di Timur Tengah, terutama di Arab Saudi, terlebih khusus lagi di kota Madinah. Bisa disimpulkan, Wahabi adalah orang-orang yang mengikuti Muhammad bin Abdul Wahab bin Sulaiman bin Ali At-Tamimi yang wafat pada tahun 1206 Hijriah. Betul, beliau wafat dan juga lahir atau kita katakan hidup pada waktu yang terlampau jauh dari masa keemasan, yaitu masa salaf. Dan bisa disebut pengikut dari ulama ini atau Syekh Muhammad bin Abdul Wahab ini bukanlah pengikut salaf, karena Muhammad bin Abdul Wahab sendiri bukanlah ulama yang bisa disebut sebagai salaf, yang sudah saya pernah jelaskan di video sebelumnya. Jika teman-teman masih belum percaya, tanyakan kepada para penuntut ilmu yang bermanhaj salaf ngakunya, apa kitab-kitab yang mereka pelajari. Untuk para pelajar di tingkat pemula awal, mereka disuruh untuk belajar Qawaidul Arba', kemudian Nawaqidul Islam, setelah itu Usul Salasah, kitab Tauhid. Bahkan tidak hanya dipelajari, mereka disarankan untuk menghafal kitab-kitab dari Muhammad bin Abdul Wahab. Itu adalah kitab-kitab akidah menurut mereka yang lurus, yang sesuai dengan sunnah. Sedangkan pengarangnya adalah Muhammad bin Abdul Wahab. Nanti saya akan jelaskan bagaimana akidah dari Muhammad bin Abdul Wahab yang mengkafirkan teman-temannya sendiri, guru-gurunya, ulama-ulama yang hidup sebelum beliau ada. Nanti akan saya jelaskan mengutip langsung dari kitab yang ditulis oleh Muhammad bin Abdul Wahab. Jadi walaupun teman-teman yang ada di Indonesia ini tidak mau mengaku bahwa mereka adalah Wahabi, tetapi referensi kitab-kitab mereka, referensi akidah mereka, mereka ambil dari Muhammad bin Abdul Wahab. Mereka sangat mengagung-agungkan Muhammad bin Abdul Wahab. Bahkan mereka menyebutnya Mujaddid Islam, orang yang memperbarui agama Islam ini. Seperti sabda Rasulullah SAW, akan ada tiap 100 tahun Mujaddid Islam. Dan para kaum Salafi Wahabi ini mengelompokkan Muhammad bin Abdul Wahab ini sebagai salah satu Mujaddid Islam. Padahal Syekh Muhammad bin Abdul Wahab ini memiliki pemahaman yang melenceng. Tentunya saya sebut melenceng dari ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah. Bahkan saudaranya sendiri pun menulis kitab untuk membantah faham-faham yang telah disebarkan oleh Muhammad bin Abdul Wahab. Setelah tahu seperti ini, setelah dibongkar, dan para kaum Salafi Wahabi tidak bisa mengeles, apa yang mereka jawab? Memangnya kalau saya Wahabi, apa ada yang salah? Jadi mereka itu harus dipahamkan. Paham Salafi Wahabi atau kita sebut Wahabi itu sudah melenceng dari ajarannya Rasulullah SAW, alias sesat ya. Kalau tidak mau disebut sesat, ya melenceng lah dari ajaran. Baik,
yang ditanyakan sekarang adalah buktinya. Apa buktinya kalau pemahaman dari kaum Wahabi ini melenceng? Kita akan kupas satu persatu. Bukti yang pertama, seluruh ulama dunia menyebutkan bahwa paham Salafi Wahabi ini bukanlah termasuk paham Ahlus Sunnah wal Jamaah. Pada tahun 2016 kemarin, para ulama-ulama besar di seluruh dunia mengadakan konferensi yang mereka adakan konferensi Ahlus Sunnah wal Jamaah berlokasi di Ceknya atau Kenya. Konferensi ini dipimpin oleh Guru Besar Al-Azhar, Dr. Ahmad At-Thayyib. Dan konferensi besar ini dihadiri oleh kurang lebih 200 ulama-ulama besar yang ada di seluruh dunia. Dan para ulama-ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah ini sepakat bahwa Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah pengikut akidah Asy'ariyah Maturidiyah. Ini adalah dalam hal akidah. Sedangkan Wahabi yang mereka ambil akidahnya adalah dari Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Bahkan lebih kerasnya lagi, ada ulama ya, disebutkan Ustadz yang ada di Indonesia, Ustadz Yazid Jawas. Di dalam kitabnya Mulia dengan Manhaj Salaf, beliau menyebutkan orang-orang Ahlus Sunnah wal Jamaah, Asy'ariyah Maturidiyah dimasukkan ke dalam golongan-golongan yang sesat. Jadi menurut Salafi Wahabi, Asy'ariyah Maturidiyah adalah kelompok yang sesat, sedangkan mereka lah kelompok yang benar. Di sisi lain, para ulama-ulama besar Ahlus Sunnah wal Jamaah seluruh dunia yang berada di konferensi tersebut menyebutkan Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah orang yang berpegang teguh dengan akidah Asy'ariyah Maturidiyah. Jadi silahkan dipikir sendiri. Kita masuk ke bukti yang kedua. Wahabi ini memiliki pemahaman yang ekstrim. Bahkan kebanyakan teroris ini berawal dari pemahaman Wahabi. Contoh kesesatannya, Syekh Muhammad bin Abdul Wahab di dalam kitabnya Ad-Duror As-Saniyah menyebutkan orang-orang Islam selain kelompoknya adalah kafir. Bahkan beliau mengkafirkan gurunya, ulama-ulama terdahulu yang sudah ada sebelum dia lahir. Kita akan coba bacakan kitabnya dan saya akan coba tampilkan. Wa ana akhbarukum an nafsi wallahi alladzi la ilaha illahu laqad talabtul ilma wa i'taqada man arafani anna li ma'rifah wa anna dhalikal waqti la a'rifu ma'na la ilaha illallah wa la a'rifu dinal islam qabla hadzal khairil ladzi manallahu bih wa kadzalika masyayikhi ma minhum rajulun arafa dzalika faman za'ama min ulama'il 'arid annahu arafa ma'na la ilaha illallah aw arafa ma'na al-islami qabla hadzal waqti aw za'ama min masyayikhihi anna ahadan arafa dzalika faqad kadzaba waftara wa labisa 'alan nasi wa madaha nafsahu bima laisa fihi. Yang kita artikan, aku kabarkan kepada kalian tentang diriku, demi Allah yang tidak ada Tuhan selainnya. Sungguh aku telah mencari ilmu, dan orang yang tahu aku meyakini bahwa aku memiliki pengetahuan. Aku pada waktu itu tidak tahu makna la ilaha illallah, dan tidak tahu agama Islam sebelum kebaikan yang diberikan Allah ini ada. Maksudnya adalah pemahaman Wahabi. Begitu juga guru-guruku, tidak ada satupun dari mereka yang tahu makna la ilaha illallah. Barang siapa yang menganggap dari ulama sekarang bahwa dia tahu arti la ilaha illallah atau arti Islam sebelum waktu ini, maksudnya adalah waktu lahirnya pemahaman sekte Wahabi ini, atau mengira bahwa salah satu gurunya mengetahui hal itu, maka dia telah berbohong, membuat ketidakjelasan kepada orang-orang dan memuji dirinya dengan apa yang tidak dia miliki. Itulah pemahaman dari Muhammad bin Abdul Wahab. Beliau sendiri yang menulis di dalam kitabnya Ad-Duror As-Saniyah. Mudah sekali mengkafir-kafirkan. Bahkan tidak segan-segan gurunya sendiri beliau kafirkan. Karena menganggap pemahaman Islam yang benar adalah pemahaman yang diberikan Allah langsung kepada dirinya. Tidak kepada gurunya, tidak kepada ulama-ulama sebelum dirinya. Beliau menganggap, atau dia ini menganggap, umat Islam yang tidak mengikuti ajaran atau aliran Ahlus Sunnah wal Jamaah ala Wahabi ini tidak mengenal Islam, tidak tahu Islam, dan digolongkan atau dikategorikan kafir. Bahkan guru-gurunya sendiri pun dianggap tidak mengetahui makna la ilaha illallah. Begitu parahnya.
yang artinya sendiri Muhammad bin Abdul Wahab mengakui guru-gurunya yang mengajari dia adalah kafir. Konsekuensi kata-katanya kan seperti itu. Baik, kita masuk bukti yang ketiga. Masih membahas Muhammad bin Abdul Wahab di dalam kitab yang sama, Ad-Durar As-Saniyah, diambil dari aplikasi Twitter atau X ya sekarang, oleh user Muhanna63. Beliau ini membuat tweet yang menyimpulkan dari kitab Ad-Durar As-Saniyah. Kita baca tweetnya terlebih dahulu. Hadihi Ad-Durarus Saniyah. Kullu man lam yadkhul dina Muhammad bin Abdul Wahab min kulli biladil islami fahuwa kafirun musyrikun halalud dami wal mali. Ya, kita bacakan artinya terlebih dahulu. Setiap orang yang tidak masuk ke dinnya Muhammad bin Abdul Wahab, din maksudnya adalah agama Muhammad bin Abdul Wahab. Jadi kelompok Wahabi ini menamakan mereka sebagai agama Wahabi, dan ini ditulis dina, ya, agama seperti itu. Orang-orang yang berasal dari negara-negara Islam, walaupun negaranya negara-negara Islam, tetapi jika tidak berpaham dengan paham Wahabi, maka disebut kafir. Bahkan di sini disebutkan lebih ekstrimnya lagi, halal darahnya dan hartanya. Jadi kita nih, orang-orang Ahlus Sunnah wal Jamaah yang memiliki akidah selain akidahnya Muhammad bin Abdul Wahab, halal darahnya, halal juga harta kita. Kita ini dianggap kafir oleh mereka. Kafir, musyrik, halal dibunuh, bahkan mereka tidak berdosa kalau mereka membunuh kita. Itulah bahayanya pemikiran Wahabi ini. Mereka yang berada di Indonesia, yang ukurannya masih minoritas saja, sudah berani mengatakan bid'ah sesuatu hal yang sudah dilakukan oleh para ulama. Maulid itu bid'ah, merayakan tahun baru Islam itu bid'ah, ziarah kubur, bertawasul, syirik, dan lain sebagainya, dan lain sebagainya. Coba dibayangkan, kalau saja mereka, Salafi Wahabi ini, bisa menjadi mayoritas berada di Indonesia, maka apa yang akan terjadi di negeri ini? Oke, saya lanjutkan yang tadi ya. Tweet yang tadi, saya akan coba tampilkan kitab yang sudah difoto oleh pemilik user. Di sini silahkan dibaca, yang sudah di stabilo kuning, itu kata-katanya luar biasa sekali. Coba dibaca sendiri. Ada kalimat yang mengatakan, orang yang tidak bergabung dengan aliran Wahabi itu, mereka akan kekal di neraka selama-lamanya. Yang mengatakan ini Muhammad bin Abdul Wahab loh, pendiri dari Wahabi. Di kitabnya sendiri, Ad-Durar As-Saniyah. Kemudian kita masuk ke bukti yang terakhir. Sofyan Sauri, mantan dari teroris yang berada di Indonesia, pernah mengaku bahwa pemahaman-pemahaman terorisme yang berada di Indonesia ini dipengaruhi oleh karya-karya Muhammad bin Abdul Wahab, wabil khusus kitab Ad-Durar As-Saniyah. Kitab inilah yang dijadikan pijakan, dijadikan landasan, dijadikan sebagai konstruksi berpikir dalam memahami agama Islam, dalam memahami siapa orang yang termasuk kafir dan halal darahnya. Parah sekali. Itulah yang ditakutkan, paham-paham terorisme. Jadi, kalau saat ini, di zaman kita, ustadz-ustadz yang ada di Indonesia, ustadz-ustadz Wahabi itu seringkali membid'ahkan, menyesatkan, mengkafirkan, memusyrikan amalia-amalia kaum-kaum Nahdiyin atau kaum-kaum muslimin pada umumnya, maka itu sudah kita anggap wajar. Karena dadengkotnya atau pendiri dari pemahaman Wahabi ini, pola pikirnya seperti itu. Dan itu tertuang, ada buktinya di kitabnya. Cukup sekian, semoga bisa menyadarkan teman-teman yang baru terjun hijrah ke mazhab salaf Wahabi, ataupun yang belum hijrah atau ingin hijrah, sebaiknya membatalkan niatnya. Pahami bukti-bukti yang sudah kita jabarkan di sini. Baik, cukup sekian, tidak terlalu panjang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.